Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang siaran langsung, Bos? Tidak, ini kita video saja. Oh, gitu. Jadi siang hari ini kita berdua dan kru dua admin dan kru akan mengadakan review tempat yang nanti rencananya untuk trip Info Tanjung Bintang. Ini adalah perjalanan kita sudah sampai Kalianda, habis makan di tadi siang malam ya Min ya. Ya kita ini masuk ke Simpang Palas, belok kanan Gayam. Balang kita masuk ke Blambangan. Jadi buat teman-teman Info Tanjung Bintang, kita nanti akan review beberapa pulau atau pantai pada siang hari ini. Jadi cuaca saat ini cukup panas benar-benar. Betul. Jadi kami informasikan kami perjalanan pukul 12 hampir setengah satu lah ya. Hampir setengah satu, ya. Panas-panasnya. Tapi tidak menyurutkan untuk kita mereview tempat wisata yang ada di Lampung Selatan. Ini untuk anggota Info Tanjung Bintang. Jadi trip kita nanti kemungkinan setiap weekend ya, Sabtu Minggu ya. Jadi kalau sudah mencukupi kuotanya kita akan jalan. Ini. Kalau untuk Info Tanjung Bintang, bagi Anda yang ingin ikutin trip kami, tidak mahal biayanya, hanya 100.000 per anggota. Itu sudah apa itu fasilitasnya? Masuk Min, air minum, ya, transport, snack masuk. Ya, kecuali makan. Nah, nanti makan sesuai menunya masing-masing. Menunya masing-masing, silakan. Yang pengen makan ayam bayar sendiri. Yang pengen makan ikan bayar sendiri. Lagi puasa, ya enggak apa-apa. Cuma menikmati pantainya. Iya, oke. Kita lanjut lagi nanti ke pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan duo admin game. Itu ya? Iya, lupa kita duo admin. Jadi kita di mana nih, Min? Siang hari ini kita di makam pahlawan Raden Intan, Lampung Selatan. Betul. Mungkin banyak Info Tanjung Bintang atau yang belum tahu. Nah, saat ini kita akan mereview makam pahlawan, makam Raden itu termasuk admin juga belum pernah. Saya juga belum pernah. Ini adalah kesempatan dan nanti kita akan bincang-bincang dengan pengelola dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Tapi kita lihat dulu ya, Min ya. Ini tentang silsilah keturunan pahlawan nasional Raden Intan. Teman-teman bisa lihat Sunan Gunung Jati, kemudian menikah dengan Putri Sinar Alam, kemudian punya anak, akhirnya ketemulah Raden Intan II pada tahun 1834-1856. Gugur pada tanggal 5 Oktober 1856. Ini adalah sejarah yang ada di provinsi kita ya, terutama Provinsi Lampung. Dan kebetulan memang salah satu makam yang ibaratnya ada itu di Lampung Selatan. Betul. Ini kecamatan apa ya? Penengahan ya? Penengahan. Masuk kecamatan Penengahan. Jadi di sini ada peninggalan juga, boleh kita lihat. Ini ada peninggalan. Ini piring kuno. Ada guci juga ya. Ada guci. Boleh dilihat teman-teman. Ada guci. Ada piring apa ini? Ini mungkin tempat minumnya dulu. Iya. Raden Intan ya mungkin ya, Min ya. Warga-warga sekitar. Di sini ada Meriam ditemukan di Cempaka, Desa Gedung Harta. Ini peninggalan penemuan lah ini ya. Terus ini tutup botol warna hijau dan warna putih. Ini ada penemuan yang mungkin ditemukan di sekitar lokasi yang ada di makam Raden Intan. Bukan tempat minum Raden Intan. Bukan tempat minum. Ini penemuan di sekitar. Jadi ini penemuan atau peninggalan yang ada di sekitar, bukti-bukti. Oke, ya kita sambil. Ini juga ada nih sedikit nih. Oh ya, ini ada banyak. Ada mata uang. Coba dekat Mas. Ada mata uang Belanda, VOC, menggunakan koin-koin. Ya, ada kayak batu tuh ya, Min ya. Iya, ini batu apa ini ya? Sisa peluru. Sisa peluru ditemukan kurang lebih 100 meter dari benteng Cempaka. Iya, ini ada gelang. Ada gelang, kencana, ada mata tombak. Pentungan. Pentungan. Itu batu-batu apa itu ya? Iya, batu. Itu ada peluru meriam. Ada. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dulu dengan kebetulan pas ada staf dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Mungkin kita berbincang-bincang dulu ya. Selamat siang, Pak.
Ini kami dari Info Tanjung Bintang menginformasikan pada warga kami ada 10.000 member, Pak. 10.000 anggota. Mungkin pada siang hari ini banyak yang belum mengenal, belum tahu, belum pernah datang ke sini untuk hadir atau berziarah lah ya. Berziarah, betul, di berziarah. makam Raden Intan. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini Warga ada- Tanjung Bintang warga terutama Tanjung Bintang ingin datang ke sini. berziarah ke makam Raden Intan. Nah, mungkin kami perlu tahu Pak, ini awal mulanya Pak. Apa memang dari tahun berapa ditemukannya makam itu Pak? Mohon ceritakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini karena kekuasaan Tuhan juga kita alhamdulillah dipertemukan Iya. Iya, Artinya betul. dengan tidak sengaja ya. Iya. Tidak sengaja atau kita buat suatu jadwal tidak. Tidak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari mana nih kalau boleh tahu deh? Info Tanjuan. Ini Dua dua admin, Pak. Duo admin Info Tanjung Bintang. Ya. Sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya di Taman Makam Pahlawan kita ini, yang mana Taman Makam Pahlawan ini diberi nama sesuai dengan pahlawannya sendiri, yaitu Raden Inten II. Ya. Mungkin tadi sudah lebih jelas, teman-teman sudah melihat istilah keturunan dari Raden Inten II ya. Ya, nanti kalaupun mau meliput secara lebih jelasnya silakan, monggo. Ya. Mungkin Kita mau saya melihat makamnya boleh nanti, Pak ya? boleh silakan, boleh. Mungkin saya di sini hanya menambahkan saja sedikit. Kebetulan kami juga sedang bertugas monitoring. Oh, Kami jadi iya, iya. Setiap ada berapa bulan Pak? kita ada kegiatan monitoring itu memang tidak banyak, volumenya sekitar 2 kali dalam setahun. Nah, kebetulan Pas bener ya kita bisa Iya, lihat. makanya itu. Syukur alhamdulillah kita bertepatan. Saya juga sedang melaksanakan monitoring, artinya ya kegiatan ini memang kegiatan rutin ya. Artinya ya monitoring, kita lihat keadaan fisiknya juga kepada petugas-petugas yang ada di sini. Ya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui juga bahwasanya pahlawan Raden Inten ini adalah salah satu pahlawan dari Provinsi Lampung yang telah mendapat gelar berdasarkan Kepres. Saya lupa Kepresnya tahun berapa. Jadi pahlawan nasional itu gelar tertinggi yang disandang oleh seorang pahlawan. Pahlawan, Jadi betul, tidak betul. sembarangan. Betul. Di mana gelar tersebut dikeluarkan berdasarkan Kepres. Kepres. Nah, ini kalau nggak salah Raden Intan ini kalau nggak salah mulai tahun berapa ya Pak Haider ya mendapat gelar pahlawan nasionalnya ini ya? Tahun berapa? Berapa? 1834. Itu lahir dia, enggak, dia mendapat gelarnya ini tahun berapa? Tahun berapa? Nah, nanti bisa kita lihat brosur ya. Nah, jadi inilah. Nah, fungsi kami sebagai dinas sosial sebagaimana sekarang dalam peraturan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 bahwasanya di seluruh provinsi di tanah air kita yang ada gelar makam pahlawan nasional, salah satu contohnya seperti Raden Inten kita ini, itu pemeliharaannya adalah oleh Kementerian Sosial. Jadi langsung ditangani oleh pusat. Dilimpahkan oleh Dinas Sosial Provinsi. Jadi walaupun kebetulan Raden Inten ini lokasinya ada di Kabupaten Selatan ya, artinya tetap tanggung jawabnya ada di provinsi dan pusat. Bukan berarti Pemda setempat tidak bertanggung jawab. Berdasarkan undang-undang itu sebenarnya juga pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab bila mana ada di daerahnya Taman Makam Pahlawan. Apalagi yang telah bergelar Makam Pahlawan Nasional ini. Iya, Ini ya. Pak, saya potong Pak. Ini Iya. kalau misalkan ada warga yang berziarah, ini apakah setiap hari dibuka Iya. atau hanya hari-hari tertentu aja dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, baik. Untuk berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Raden Inten II ini sebetulnya kita open, kita buka setiap hari, every day, seperti itu Jamnya, kan. jamnya? Iya. Jamnya juga mungkin nanti bisa lebih langsung Pak Usup yang jaga di sini. Kadang-kadang ya ada juga yang tengah malam. Itu. Untuk nyari wangsit. Iya. Ritual. Saya nggak tahu. Tetapi yang jelas pengunjungnya juga dari luar. Dari luar. Nah, dari luar bahkan dari seberang lah sana. Iya. Nah, jadi yang saya inginkan juga, saya tadi udah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Duo Admin Tanjung Bintang ini. Sebetulnya Makam Pahlawan ini berada di salah satu kegiatan pemerintah yang tujuannya juga nanti akan memberikan informasi khususnya kepada masyarakat dan kepada siswa pelajar baik SD sampai SMA. Nah, di mana kegiatan kita juga di Dinas Sosial Provinsi itu karena tidak ada
sebelum ada COVID kita memang biasa rutin mengajak anak-anak SD, SMP untuk berziarah. Ziarah dan juga tahu mengenalkan. sejarah. Iya. Sejarah, Sejarah, betul. Pak. Dan tahun kemarin 2019 saya mengambil adik-adik kita SD dari Kabupaten khusus Lampung Selatan yang kita bawa kemari. Iya. Karena ironi, orang guru saja, gurunya yang berada di Karena Kabupaten nggak kenal siapa itu Raden Intan. Nggak dengan- tahu. Dan nggak iya, tahu. bahkan lokasi pun nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak program dari provinsi dan provinsi Iya, untuk iya. mengajaknya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf bila perlu nanti ya teman-teman juga bisa. Ya, ini kita- menginfokan. Ini Pak, makam ini khusus hanya makam Raden Intan saja Ya. atau ada keluarganya juga di sini? Ya, kebetulan makam Raden Intan ini berdasarkan sejarah hanya khusus untuk makam Raden Intan. Satu berarti ya, satu ya? iya, karena hasil dari sejarah dulu, perjuangan dan mungkin nanti bisa lebih jelasnya lagi dengan Pak Usup Iya. yang tahu suhunya di sini. Dia juga dimakamkan di sini mungkin karena dulu sejarahnya begitu. Mungkin dia meninggalnya di sini ya sehingga dimakamkan di sini sehingga jadilah benteng. Tapi atau memang makam cuma di sini. satu-satunya. Kan Iya. ada juga klaim ya Pak ya? Iya. Ada juga yang mengklaim makam Raden Intan di suatu tempat lain misalkan. Ya. Itu tapi memang sudah dipastikan bahwa makam Raden Intan itu ya di sini yang asli. Iya, di sini yang asli. Jadi untuk kita klaim bahwa makam Raden Intan itu memang di sini. Tapi kalau bicara lagi secara sejarahnya yang saya juga mungkin belum lahir, kita tahu kan bahwa kelahirannya Raden Intan 1834. Iya, dia berjuang juga sampai meninggal dalam keadaan status bujangan, umur 25 tahun. Nanti ada brosurnya bisa lebih jelas. Nah, jadi makam pahlawan Raden Intan ini sebenarnya ya terus terang saja memang untuk umum Pak. Iya. Di samping kita memang untuk menginfokan biar warga semua tahu, khususnya warga Lampung yang belum Ya, tahu. terutama Saya yakin Lampung. iya. Banyak termasuk saya pun belum pernah ke Saya baru sini. pertama kali. Baru hari ini. Oh, Ya. teman juga ada jalan. Iya, inilah salah satu pejuang kita ya kan Terus pada zaman. mau tambah Iya. lagi. Mulai tahun berapa Pak makam Raden ini ditemukan Pak? Nah, kalau ditemukannya mungkin yang tahu nanti silsilahnya Pak ini Mungkin ya. nanti kita Terus sambil ada ya? jalan. Nanti Iya. saya salah, Iya, nanti melihat sampai iya siapa nanti ya. bisa mungkin tambahan sendiri lah Iya, ya. iya. Daripada nanti saya salah, nanti Pak Usut bisa ditemukannya tahun berapa sehingga dijadikanlah makam ini di sini. Tapi artinya yang semua boleh masuk ya, semua warga boleh masuk, Boleh, berziarah. boleh. Kalau sudah berupa Tidak ada pantangan, artinya tidak ada larangan-larangan tertentu. Ya? tidak ada sebenarnya tidak ada. Justru tadi saya bilang kita juga di samping makam ini bukan hanya sekedar makam, kita juga mengemban misi bahwa ini merupakan suatu sumber pelajaran ya, pelajaran untuk sejarah. siswa sekolah ya, Sejarah. sejarah dari Sejarah. SD sampai SMA. Karena ya ironi kalau warga Lampung punya suatu pahlawan nasional yang Tapi nggak bergelar- kenal. Nah, Tidak ada tempatnya. Apalagi generasi sekarang. Nah, itu Pak yang kita maksud. Ya Ya, mungkin maksudnya. itu saja dulu yang Ya, yang Pak, nanti kita sambil melihat ya. Monggo, silakan. Kita sambil Oke teman-teman kita tadi sudah sedikit banyak berbicara dengan pengurus atau pengelola dari Dinas Sosial Provinsi Lampung dan kita sekarang kita akan mencoba menuju ke makamnya Kita sekalian berziarah. sambil berziarah. Ini terutama memang kami juga belum pernah ini teman-teman ya. Betul. Ini adalah satu Pertama pertama kali kita ke sini. Betul. Nah ini Oh, ini ada patung. ada patungnya, Sebagai bentuk penghormatan. mungkin penghormatan. ya. Dari penghormatan ada patungnya. Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Oh, Pak Yusuf. Muhammad Yusuf. Kami Yusuf ya. Kami Yusuf. Sudah berapa lama Sudah berapa Pak? lama, Pak? Menjadi juru kunci. Juru kunci. Oh, Sampai saya jalan. bukan juru kunci. Oh, bukan. Pekerja di Oh, sini. gitu. Oh bekerja. Kalau kunci di kayak di Jawa lumayan. Oh iya. Ini makamnya. Ini Pak? makamnya Iya. Pak. Oh. Nah, Jadi kita bekerja sejak di Pugarnya dari tahun kalau saya ikut kerja Mulai tahun berapa, Pak? Mulai tahun berapa, Pak? 82. Oh 82 sudah lama sekali juga ya. Ikut pemugaran, kemudian ditetapkan sebagai pengurus di sini dari 84. Kemudian dikuatkan untuk tidur di sini 87. Oh 87. Heeh. Memang sudah lama sekali Pak ya. Ya kira-kira gitulah. hampir sepa umur saya. Ya saya lewat sini Pak, masuk ya Oh, Pak. karena Masuk. ke sini. Karena kalau upacara lewat sini dia. Oh iya ya. Heeh. Kita ada Ini juga kayaknya baru atau memang Kalau ini baru patungnya, Pak, ya? sekitar tahun 2002. mulai dibangun Pak. Ya kalau patungnya. Ini Karena ini dulu ini salah satu benteng alat pelindung kita waktu perang melawan Belanda. Belanda.
Jadi setelah Raden Berarti dulu Belanda sudah masuk Lampung juga berarti ya, ke tanah Sumatera ya, Lampung ya? ini bentengnya Pak, Oh. benteng kita. Nah, benteng kita waktu perang ngelawan Belanda. Iya, iya. Nah, kebetulan Raden Intan ini gugur di daerah sini atas perintah Belanda. Beliau disuruh makamkan di sini untuk memudahkan pemrosesan dari Batavia. Oh, iya 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 iya. Ini berapa luas Pak ya? Sekitar 1 hektar ya. 1 hektar ya. Sektor. Nah ini apa ini Pak? Kalau ini rumah lesehan karena kita Aula lah, aula ya, untuk pertemuan karena Pak kita ya. selalu mengalami kesulitan apabila banyak tamu itu hujan, tempat nyium nggak ada. Nah, kita minta kepada pihak donatur atau instansi pemerintah yang peduli kasih dengan pahlawan kita. Pahlawan kita. Alhamdulillah dari pemerintah kabupaten dia ngebikin rumah lesehan. Oh, malah sehat. Aula. Ya, tempat nyium. Ada berapa orang Pak yang ngurusi bekerja di sini? Selain Bapak. Kalau yang dari sosial tenaga honornya ada 2, kemudian ada dari cagar budaya 2 orang. Karena kita cagar budaya kita kebudayaan itu dari 4 provinsi antara lain Lampung, DKI, Banten, Jawa Barat. Itu kantornya di Serang. Oh. Nih itu Pak Daryo Idir tadi. Sebelum COVID ini banyak yang ziarah Pak? Alhamdulillah Pak. Oh gitu ya? Alhamdulillah tamu kita mencapai 4.000-an 1 Bulan. bulan. Waktu pas Covid itu Pak gimana Pak kondisi Pak? Ya. Sepi bener ya Mas ya? Enggak, Oh, sepi masih ada enggak. juga? Soalnya kita buka tapi harus mengikuti protokol kesehatan, terutama masyarakat lokal karena mereka masing-masing nggak ada keperluan. Iya, iya. Kecuali dari luar. Biasanya yang ramai itu pada hari-hari apa Pak? Yang terutama itu enggak- peziarah-peziarah itu? Enggak tentu Pak. Oh, enggak tentu. Karena kita buka 24 jam Pak. Oh, udah jam. Berarti kita malam boleh di sini? Boleh. Tirakat, Karena bro. kita nggak nangani jarahnya. Karena kita nggak jarah dewe. Ya, berarti sebenarnya ini perlu nih admin muda sama kru nih untuk ziarah. Untuk tirakat. 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 Siapa tahu dapat wangsit. Iya. Pulang dari sini dapat jodoh yang baik. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini muter ini Pak ya? Iya, Oh, ini- jalannya masih harus karena muter. Pintu aslinya ini dari belakang. Oh ini. sini. Oh. Nah, kalau dulu kan masuk siring dulu baru naik. Nah, kalau sekarang tiap upacara resmi itu lewat sini. Harus dari sini. Ini termasuk cagar budaya berarti ya? Iya, cagar budaya, cagar budaya, Karena betul. Benteng ya cagar budaya itu salah satu karya manusia purba. Iya iya. Itu Oh. kalau dia bernilai sejarah harus dilestarikan. Betul Karena sekali. bagaimana kita mau melaju tanpa alat studi banding. Dan ini yang paling penting emang anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang deh. Ya. Harus Harus ini ya, diingatkan, diingatkan. harus diajar sejarah, Iya. penting ada pahlawan nasional. Saya tuh kenalan pahlawan Raden Intan tuh dari kecil. Tapi baru sekali ini saya baru datang ini. Men. Ini salah satu ini. Bahkan bandara kita ya, bahkan Iya. bandara kita itu kan namanya Raden, Raden Intan. Intan. Cuma- Maaf Pak, itu kok ini kok ada pahlawan Raden Intan 2. Apa dulu emang ada Raden Intan 1 Pak ya? Ya ada. Bapaknya? Bukan, Oh, bukan. kakeknya. Kakeknya. Karena orang Lampung itu berbudaya namong, nama kakek turun ke cucu. Oh, kakek. Selang satu. Oh gitu. Bahkan cerita Belanda bahwa pada tahun 1850 ada pelantikan Raden Intan tercium oleh Belanda dari Batavia. Kok Raden Intan sudah meninggal, Raden Imba sudah ketangkap, ada lagi Ada Raden lagi. Intan. Ya. Bagaimana ceritanya budaya orang Lampung? Maka dikirim 400 radu Belanda dari Batavia untuk mempelajari siapa sebenarnya Raden Intan II. Raden kedua itu. Setelah datang di Lampung mendapat sambutan dari Raden Intan II dengan peperangan. Oh, Nah, pada waktu itu Raden Intan posisinya menang. pada waktu itu. Ya, bahkan Raden Intan ini diiming-imingi Belanda akan diberi beberapa pulau, antaranya Sebesi, Rekatas, Buku dan sekitarnya. Raden Intan II tersenyum. Apalah arti perjuangan? Kok orang Belanda ini mau ngasih Pulau Lampung mau dikasih sama orang Lampung, Pulau Indonesia mau dikasih orang Indonesia. Ini satu akal-akalan tipu muslihat Belanda kata. Betul Raden sekali. Intan II. Oh jadi gitu. Dalam masa Pulau Itu Lampung. mau perangannya berapa lama Pak? Kalau dikasih. secara Kalau Raden sejarah? Intan II ini cuma 6 tahun dari 1850 sampai 1856. Dia tertangkap atas tipu daya Belanda. Akhirnya dia ditangkap dari lingkungan Jalan Bebas itu di rumah makan 3 saudara desa Tataan. Karena benteng ini sudah jatuh di tangan Belanda, Belanda berdomisili di sini. Raden Intan diseret kemari dan divonis hukuman pancung. Beliau tepat gugur tanggal 5 Oktober 1856. Jadi hukum Belanda itu. Ya, dipancung Belanda. Pada waktu itu
Raden Intan itu masih muda ya, masih bujang ya berarti. Ya masih bujangan, sekitar umur 25 Tapi tahunan. jiwa Tapi melanjutkan patriotismenya perjuangan kakek buyutnya. Lawan Belanda. Ya, kalau bapaknya itu Raden Imba II. Imba, Raden Imba. Ya, Raden dia ditangkap Belanda pada tahun 1834. Nah, Raden Intan II ini lahirnya 1834. Orang tuanya dalam tawanan Belanda. Orang tuanya ditangkap Belanda, ditawan di Batavia. Cerita Belanda dibuang di Pulau Timur. Kata Belanda hidup mati di Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tempat kita yang kedua. Betul sekali. Di mana ini kita? Di Krakatau Kahai Beach Hotel. Jadi sebelum kita ke pantai dan Pulau Mengkudu, Ya, kalau bisa. jalur masuknya adalah yang pertama lewat sini. Nanti kita akan naik Perahu. dari sini. Kalau kita lihat darat nggak bisa karena tadi kita udah ke sana jembatannya Lagi rusak. lagi rusak dalam perbaikan. Jadi kalau misalkan ini juga pantai, Ya. ada juga resortnya, Ada juga kolam renangnya. kolam renangnya, waterboom ya. ada hotelnya. Jadi Anda juga bisa untuk bermalam minggu bersama keluarga juga bisa. Di sini. Dan masuknya pantai berapa? 25.000 Pak, 25.000. ya? 25.000, terus kemudian Include sama kolam renangnya, Min. betul. Jadi bisa ke pantai sekaligus berenang. Itu sudah include 25.000. Betul sekali. Dan kalau pengen menginap, ini Ini ada harga harganya rumah kayu. Ini rumah kayu itu kapasitas berapa orang, Mbak? maksimal Sedikit. 2 orang. Untuk Jadi- keluarga gimana? Itu udah press bed soalnya karena kecil. Oh, gitu. Jadi hanya Kemudian ada yang deluxe room. Untuk keluarga udah bisa ya. ya. Itu sama maksimal 2 orang. Oh, jadi 2 orang semua. Jadi ini untuk pasangan bulan madu ceritanya. Iya ini mah. Lah anak saya 3 tuh untuk mana? Kalau yang keluarga dia paling pakainya yang family suite. Oh, family suite. Oke, ada Ya. ada family suite itu dengan harga 2.348.000. Jadi nanti kalau Mas Wow. Wahyu Ya. itu pakai family suite. Ya, kalau terutama. saya pakai yang ini. Bisa nanti setelah dapat jodohnya. Setelah berjodoh nanti Anda pakai yang Madunya rumah kayu aja. salah Hanya satu- berdua. Salah Berdua. satu alternatif. Iya. Salah satu alternatifnya ke sini. Jadi, Kemudian program kita juga cari-cari nanti untuk yes. admin muda. Siapa tahu ada putri duyung. Iya, nyantol di pinggir karang, Cantel. dibawa pulang. Nanti kita bawa pulang. Yuk kita lihat di luar yuk. Yuk kita lihat Ya. di luar. Oke Pak, makasih Pak ya. Makasih, Pak. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Mega, terima kasih Mbak Mega. Nanti boleh deh minta nomor WA. Malu. Jadi teman-teman ini adalah hotel. Iya. Hotel apa hotel? Hotel lah pokoknya. Resort ya. Jadi teman-teman yang memang pengen berbulan madu Ya, atau artinya ini membawa suasana keluarga. ya, keluarga kecil lah ya. Iya. Artinya memang karena memang tidak disediakan. Harganya juga lumayan relatif Terjangkau. Ya nggak terjangkau, Min. Agak lumayan. Agak lumayan ya. Tapi memang ini walaupun kita di pinggir tepi pantai tapi suasananya agak adem ya. Iya, suasana agak enak. adem, benar agak Asik adem. suasananya. Jadi teman-teman nanti kita nih, ini adalah Kita lihat di sini, Min. ya kita oke kita agak mendekat sini yuk, tolong. Wow, bisa main air. Oh ya. Di bawah boleh. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini tolong. suasananya ini. Ini adalah suasana dan sini suasini. Suasininya. Ini suasana, ini suasini. Boleh bisa dilihat. Boleh lihat kan ini ada pantainya. Iya. Luar biasa. Luar lumayan biasa. bagus juga ya. Betul sekali. Jadi Min. kalau memang ini untuk berbulan madu kayaknya Dan tentunya teman-teman itu adalah Pulau Mengkudu ya. ya itu yang kita tuju sebenarnya. Ya, Itu Pulau Pulau Mengkudu. Mengkudu itu yang Kalau kita Anda pengen gratis dari sini nyebrang, berenang juga berenang, apa? berenang sampai sana itu gratis bisa. Tidak perlu pakai Enggak sampai perahu. perahu. Nanti kita coba masuk dari sini, Pak Gus ya. Ya paling di sini karena sini. Mana Tadi- batu lapis? Mana batu lapis? Batu lapis yang mana Mas Agus? Oh sebelah kiri lah batu. Oh batu hitam-hitam itu Oh, kelihatan hitam-hitam itu. Iya, batu lapis. Boleh di zoom Mas. Ini bisa. Ini adalah Pulau Mengkudunya. Ini Pulau Mengkudu teman-teman. Dan sebelahnya ini adalah batu lapisnya. Ini kan kelihatan nih ya. Kita zoom sedikit lagi. Nah ini batu lapisnya kelihatan teman-teman ini ya. Jadi ini adalah di tepi pantai hotel apa? Kahai Beach. Kahai Beach. Kahai. Ya. Kahai Beach. Sini ada tempat rumah makannya juga Ya, ada. intinya kalau ini memang untuk Untuk apa keluarga ya, ini. Iya. Ya nanti kalau Amin muda dapat pasangan deh, boleh Insya Allah, insya libur Allah. malam. Nanti pokoknya yang mau jadi pasangan saya Ya, ajak saya sini. lihat, wah ini janji nih. Jadi, anggota bintang segera daftar. Biar saya juga suatu kita bulan madu di sini. Oke. Airnya juga bagus untuk anak-anak berenang itu ya ini. Jenis banget ya. Ya, banget. jenis Terus banget. Ombaknya juga tidak terlalu Nggak terlalu besar. Ombaknya tidak terlalu besar. Sepertinya ini rekomend juga ini Iya, bisa bagus bawa lah. keluarga di sini. Iya, iya. Ya.
Nanti kita akan menuju ke sana atau kita sampai sini aja? Sampai sini aja dan Sampai sini aja, kita ya. akan berembuk nanti berapa biayanya satu kapal untuk ke sana. Nanti kita hitung, mudah-mudahan terjangkau bagi semuanya. Ya. Oke teman-teman, Ya, itu aja laporan review kita sampai sini. Ya, untuk khusus info Tanjung Khusus Bintang. Tanjung Bintang. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya. Ya kita lanjutin. Tadi terputus karena sinyal. sinyal. Ya jadi ini adalah perjalanan kita menaik perahu Ya. getek Kurang lebih 5 menit Sampai menuju 10 ke menit. pantai Sampai Pulau Mengkudu Pulau Mengkudu dan sama Batu Lapis. Jadi bagi kawan-kawan semua, trip ini sebenarnya murah dengan suasana yang tidak nyesal lah. Paling sekitar 135 ya. Ya kurang lebih. 135.000 sudah ke pantai dan Pulau Mengkudu ditambah dengan Batu Lapis. Batu Lapis. Waktunya suka-suka kita. Mau sampai sore, siang juga nggak apa-apa. Ya intinya sampai puas lah. Nah, sini sambil menikmati suasana pantai. Ya betul sekali. Jadi ya saya gaya sedikit ya. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Ya. Agak silau men. Kacamatanya agak silau soalnya Silau. kita. Jadi memang naik perahu ini dihitung per kepala, Per kepala. 35.000. 35.000. Masuk dari pantai Kahai Beach. Happy betul. Jadi itu nanti bagi kawan-kawan semua yang ingin mengikuti trip kita, ada beberapa tempat atau lokasi yang akan kita kunjungi. Jadi bukan hanya di pantai aja, tapi juga beberapa tempat wisata atau ziarah wisata. Betul. Jadi hanya dengan 135 rumah murah banget. Murah lah. banget itu Min. Karena kita tidak juga mampir ke makam pahlawan Raden Intan Ya. kita. Raden Intan 2. Jadi kita bisa tahu, dan alhamdulillah ini suasananya agak tenang lah ya ombaknya. Ya. Jadi Kalau kesini kita harus bawa peralatan payung. iya, payung, plastik, pelampung kalau punya, ban kalau ada. Yang pasti jangan sampai karena kita ke pantai ya, yang perawatan tuh bawalah alat perawatannya. Bagi yang perempuan ya, Ya, kayak lulur, kayak paling enggak panas. iya, sunblock. Tapi untung saya udah laku jadi nggak apa-apa lah Min. Ke saya yang belum. Makanya nggak laku-laku apa karena kayak gini ya. Jadi bagi kawan-kawan semua, trip kita itu akan kita lakukan setiap weekend antara Ya, Sabtu Sabtu, dan Minggu kita jadwalkan. Jadwalkan. Maksimal peserta 16 orang. Jadi 15 ya, 15. Jadi kalau sudah 15 kita akan trip berangkat kita. Biaya 135.000. Include apa? Snack, Snack, ya, aqua ya, Aqua. sama air mineral lah ya. air mineral. Air mineral. Tapi tidak makan. Makan bontot sendiri lah. Sebelum kita nanti masuk ke Pulau Mengkudu ya kita mampir ke rumah makan. Iya, mampir Beli ke nasi rumah makan, bungkus. beli nasi serbu lah. Karena kita makannya ada di Pulau Mengkudu. Ya, lebih nikmat, lebih Lebih enak. nikmat. Dan yang pasti suasananya itu tidak akan tergambarkan dimanapun. Karena kita kebersamaan antara anggota. Apalagi kita. suasininya Apalagi suasini. sangat indah bener. Indah nih ya namanya Min. Tuh hamparan pasirnya memang bersih dia. Ya, Ada bebatuan besar. jadi di sana juga infonya ada lomba perahu kano. Jadi Ya, nanti kita perahu. sekalian liputan ya, sebentar lah Min ya. Ya, Lomba-lomba yang akan diadakan, yang sudah diadakan di Pulau Mengkudu. Ini adalah salah satu, Pulau Mengkudu ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan. Kan banyak pantai yang ada di Lampung Selatan, makanya kita galakkan sebagai orang Lampung Selatan, maka kita harus mencintai pariwisata yang ada di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Selama ini kita berkunjungnya ke Pesawaran soalnya. Ya betul sekali. Sekali kita sekarang ngangkatnya ke Lampung Lampung Selatan. Selatan. Ternyata Lampung Selatan juga banyak pantainya. Banyak pantai. Tidak kalah dengan Pesawaran. Betul. Cuman tinggal pihak pariwisata terkait itu kurang mensosialisasikan Ya. ke kita yang terutama di kampung-kampung ya Min ya. Jadi kita mulai sekarang ikut membantu mensosialisasikan Jogja tempat-tempat pariwisata yang ada di Lampung Selatan. Dan ini adalah trip kita yang pertama pertama. yang akan kita kunjungi Pulau Mengkudu, Batu Lapis, kemudian makam pahlawan Raden Intan. Nanti ada trip berikutnya tempat-tempat yang lainnya juga. Jadi pokoknya jangan sampai nggak ikutan acara bersama duo admin. Betul. Bentar lagi kita sampai. Ini mana
Batu lapis Mulai ini Mas. Itu sebelah kanan ini, batu lapis itu. Oh ini ya. Jadi teman-teman, ini kita sudah mulai mendekati Batu pulau lapis ya, batu berlapis-lapis dan ya berarti. batu lapis. Oh itu. Kita ke batu lapis dulu apa ke Mengkudu dulu tuh? Kita juga bisa antar anggota ke Krui juga bisa. Lampung Barat ya. Lampung Barat kita bisa juga. Trip to Lampung Barat, Barat. trip to Palembang. Palembang kita juga agendakan untuk Palembang. Agenda Palembang itu 2 hari, Sabtu dan Minggu. Tuh. Wisatanya minimal kita ke Jembatan Ampera Jakabaring, dan Stadion Jakabaring. Jakabaring serta makam apa ini museum Al-Quran. 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 Bagi teman-teman yang pengen ke trip ke Palembang kita juga bisa. Ini pulau tak berpenghuni ya? Ada goanya bro. Oh iya ya. Wow ngeri bro. Ada yang ke situ belum ya kira? Gua Perawat. Gua Perawan. Ada yang di situ jangan-jangan. Sambil kita menikmati suasana pantai laut. Jadi maksudnya lewat mana kalau Batu Lapis Siling ini ya? Itu. Oh ada ya, ada jalan ya. Kalau di Batu Lapis ini sepertinya lewat darat tapi pakai sepeda motor. Oh iya, Kalau mobil pakai mobil nggak akses bisa. roda kendaraan roda 4 belum bisa ya? Bisa. Belum bisa menjangkau ya. Oh ini Nah, Batu Lapis ini ya. adalah Batu Lapis. Sebelah kanan kita ini ada Batu Lapis. Jadi teman-teman bisa lihat Ada wisatawan juga ya. ada wisata juga. Kita mancing tapi. Mancing untuk spot foto. Ya, ini spot foto. Berarti ikannya banyak ini, Min. Banyak kayaknya ada mancing. Sepertinya dalam negeri. Dari terlihat dari warna kelihatan, lautnya ya. Ya. Ya inilah suasana Batu Lapis sebagai salah satu spot foto yang banyak dilakukan oleh turis-turis Ya. domestik ya, Domestik. turis lokal Iya, betul. sebagai bentuk destinasi wisata. Nah, nanti kita tanya maksudnya dari mana untuk yang Batu Lapis itu, untuk yang foto-foto, spot Itu jalan foto. kaki aja itu dari satu. Jadi kita ke Batu Lapis berhentinya, kita jalan kaki ke Mengkudu. Oh gitu. Iya. Nah itu benar jalan kaki tuh, ada jalannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini adalah titik keempat ya. Ya, Di titik keempat kita di Pulau Mengkudu. Inilah kondisi Pulau Mengkudu. Kudu. Ini bisa Pantai dilihat Mengkudu, ini ada Mengkudu Island, Mengkudu Island. Lampung. Lampung. Jadi di sini memang sudah banyak kayak gubuk-gubuk Ya, yang disewakan. Mungkin kita bisa jalan-jalan. ya kita lihat Ini ada bank sampahnya ini. ada bang sampahnya, Min. Memang lumayan. Ini ada 100 tahun, 20 tahun. Ini sampah-sampah yang dihasilkan di laut sebenarnya. Jadi ini adalah proses penguraian. Kalau misalnya kita buang sampah ini nggak hilang. Ini 450 tahun, yang 200 tahun kayak kulit sepatu dan sebagainya. Ini 100 tahun. Dan ini adalah salah satu sebenarnya untuk mengenalkan pada pengunjung supaya jagalah pantai, jagalah wisata yang sifatnya alam dari sampah-sampah yang kita hasilkan gitu. Jadi ada beberapa gubuk-gubuk dan memang ya kalau menurut saya sih menarik lah, walaupun kecil itu menarik sekali. Nanti kita akan menelusuri. Jadi kita jalan-jalan dulu, Min. Yuk, kita lihat dulu. Sana dulu. Lihat. Jadi teman-teman, ini adalah Ini hari apa ya? hari Rabu. Banyak juga ya pengunjungnya ya. Pengunjungnya ya. Jadi nggak cuma hari Halo, Sabtu Bu. dan Minggu. Ini hari Rabu cukup banyak, Cukup ramai. cukup rame. Berarti ini kita kalau bawa keluarga bisa lah sini ya. Iya. Seharian kita bikin acara di sini. Ya. Jadi kita nanti ketemu dengan Mas Yodisnya ya. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi ada acara. Jadi memang ini salah satu sebenarnya
salah satu destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan, dan ini jadi salah satu andalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan untuk menarik wisatawan domestik, wisatawan lokal supaya datang ke pantai dan Pulau Mengkudu ini. Dan ini aku sebagai admin ya baru pertama kali. Sama. Baru pertama kali. Dan ini akan kita jadikan sebagai trip wisata info Tanjung Bintang. Iya. Salah satu trip wisata info Tanjung Bintang. Jadi kita tunggu ya. Ketemu lagi, Min. Yes. Hari ini sore kita bener-bener jalan-jalan habis-habisan. Betul. Kita Satu menyusuri hari wilayah full. Lampung Iya. Selatan, paling selatan ya. Paling selatan, ya. Jadi kita saat ini berada di salah satu destinasi wisata lagi selain Pulau Mengkudu tadi. Ya. Kita sudah sampai di Pantai Minang Minangrua. Rua. Kalau dilihat dari hamparan pasirnya, Ya, betul bentangannya sekali. sangat lebar sekali. Lebar pasir ini memang agak Pasirnya panjang. juga halus, Halus. jadi sangat rekomendasi lah. Untuk recommended lari-lari. lah. Untuk lari-lari, latihan fisik, dan sepak bola. Tapi sepak bola, betul sekali, Min. Dan ini kita menuju ke Mengkudu yang sudah viral, Gua Mengkudu. Gua Mengkudu. Gua Minang Riau. Minangrua. Kita ke Pantai Minangrua. Jadi masih memang sangat luar biasa. Luar biasa. Bentangannya panjang dan juga memang ini kalau untuk piknik enak lah ya. Mungkin Ya. kalau untuk nginep juga enak ini. Betul sekali. Di sini gratis, tidak dipungut biaya. Iya, tidak dipungut Hanya biaya parkir ya, Min ya. Iya. Tadi ketemu nggak sama pengurusnya? Nanti Oh. kita ketemu dengan Kabid Pariwisata. Ternyata rumahnya dekat sini. Hebat bener ya. Yang muda nih. Info Tanjung Bintang. Info Tanjung Info Bintang. Jadi demi untuk info Tanjung Pak Bintang. Bupati aja bisa kita wawancarai loh, insya Allah. Insya Allah. Jadi kita hanya netizen, warga biasa, Ya. lokal, Ya. yang memang memiliki minat untuk memberikan informasi yang pasti kepada Betul seluruh sekali. anggota, seluruh warga, masyarakat, khususnya di Tanjung Bintang dan Lampung Selatan. Kita lihat tuh. Kita Mas, sekeliling, coba lihat kalau tuh, dilihat Mas, bukit-bukitnya. itu kalau kayak di jungle Iya. itu hutannya itu. Jungle-nya itu. Jadi Itu ada temennya Mas Agus, Oh, temennya. ada rumah pohon juga Oh, ya. ada rumah pohon ya, udah. Oh, Gimana tuh. cara kesananya ya? Tapi kayaknya sudah bahaya itu. Kali panjat. Bahaya. Gitu. Nah, ini ada danau kecil ya. Kayaknya danau air tawar ini ya, Iya, ini ya. betul. Ini seperti danau air tawar. Jadi Anda di sini bisa berwisata air laut dan air tawar ini. Ya, ini adalah pantai kita. Ya, oke, teman-teman. Ini adalah Ya, tulisan Pantai Minangrua. Pantai Minangrua, Jadi ada kita- batu-batu. Coba tuh. Mungkin nanti bisa kita foto-foto di situ. Iya, di Spot-foto lumayan. Nyore hari kita sambil melihat sunset. Sambil kita melihat sunset dan keren. Hutan. Hutan. Yuk, sebenarnya kita dekat sini. Kita deketin lagi. Ini suasana sore di Pantai Minangrua. Memang Air terjun ya? cenderung yang ingin mandi, berenang itu bisa, tapi saya kebetulan nggak bisa berenang. Saya hanya bisa menonton aja. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berwisata, memang alangkah baiknya kalau mau ke Pantai Minangrua ini menggunakan kendaraan yang memang fit. Fit ya, kendaraannya juga ini harus fit, benar fit, karena memang jalannya agak curam, tinggi. Iya. Ya, kalau pakai sepeda motor juga harus Dan yang fit, yang sempit sehat. juga ya. Ya, Jalannya sempit kan betul. sempit untuk ini. Jadi memang Tapi tetap benar-benar bisa, kalau untuk bisa. kendaraan tetap bisa masuk, roda 4 bisa, roda 2 apalagi. Kita bisa. diajak ke air terjun itu tuh. Itu Pak Ada Kabid. tujuan. Oke. Yuk, sana. Nanti kita ini sudah cukup, kita ambil foto sini, Foto-foto cukup. sini dulu. Kita sini Ya. dulu ya. Yaudah, itu Oke, sementara terima itu kasih dulu buat ya. Tanjung Bintang. Yuk, Assalamualaikum Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Oke, kita sedang mengadakan ekspedisi. ekspedisi. Jadi ekspedisi kita ke air terjun Minangrua. Jadi kami sudah sampai di pantai Minangrua tadi, kemudian sekarang kita ekspedisi. Nih tim ekspedisi kita. Halo. Ada Mas Agus, ada admin, Halo. terus kemudian ada kru kita. Ya, Jadi ini kita berjalan kurang lebih sekitar 2 2 kilo. 2 kilo. 2 kilometer. Kita ini namanya jejak petualang. di jiwa. Iya, jadi kita itu kan ada bolang ya. Kita itu bolang. Bolang. Ya, jadi sore ini kita benar-benar all out, benar-benar kita Siapkan. ya sekalian kita olahraga lah intinya. Suwi juga nggak olahraga ya kita ya. Sekali. Jadi ini kita Paling jalan. jarang kita olahraga nih.
Nah. Bro, pisangnya bagus ini. Pisang apa? Ini kebun Kal- pisang. kal- Jadi kita akan menuju suatu tempat Air terjun. air terjun. Mudah-mudahan lelah kita terbayarkan dengan Betul. pemandangan yang sangat istimewa. Ini sayangnya nggak pakai celana pendek kita nih. Iya. Karena niat kita cuma mereview. Cuma mereview. Ada berapa orang tadi, Pak? Masukin, dikawal sama balawista. Oh iya. Ini adalah Balawista adalah Bentar dulu sebentar. Kita dikawal oleh Balawista, Badan Penyelamat Wisata Tirta. mantap. Ini khusus di Minangruwa aja apa gimana, Pak? Betul, Di Minangruwa ya. Jadi ada Balawista ya. Sudah dibentuk Pak ya untuk badan penyelamatannya Pak ya. sudah dibentuk, sudah bersertifikat, Oh, sudah bersertifikat. sudah teruji layak apa? Teruji. Oh, gitu ya. Ininya kalau sudah bersertifikat sudah ini ya. Sudah diuji, sudah dites. Memang layak. Bisa berenang berarti Pak. Alhamdulillah. Kita lagi melatih mengembangkan bakat kita ya, menurut apa kepada apa namanya saudara-saudara kita. Oh, regenerasi. Sejenis tim SAR ya Pak ya. Tidak. Oh beda. Balawistanya kita. Balawista. Selalu standby di apa namanya? Oh. Iya, iya. Ini Tapi batu. ini kalau musim hujan juga nggak bisa lewat nih, air banyak nih. Iya, kami stop Iya. untuk tidak lewat sini. Ambil jalur yang satunya. Oh, ada 2 jalur. Ada apa curug kata terjun. Oh, iya. Di satunya yang di sana yang pakai motor. Ini bebatuannya cukup banyak. Oh, iya. Ini adalah Sungai Seribu Batu. Admin nggak pakai sendal. Loro. Lah wong nang pantai ya mbok sepatu nek ra ini ya sepatu. Aduh. Waalaikumsalam Pak Kabit. Ini adalah Kabit Pariwisata Dinas Kamu Selatan. Mas Mimin. Wah, ini Mas Ini. bengor ini. Iya. Alhamdulillah. 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 Ya, terima kasih. Ya. Wah. Ini 2 admin, Pak. Ini teman saya.